Lesmana menyatakan bahwa rasa senang saat bekerja pada proyek ini memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan tugas. Kesenangan yang dialami oleh individu dapat secara signifikan meningkatkan semangat dan efisiensi kerja yang pada gilirannya berkontribusi pada keberhasilan proyek. Selanjutnya, desain lobi Tower 3 mengadopsi kombinasi warna gelap dan terang, menciptakan kontras yang menawan. Penggunaan material marmer di koridor memberikan kesan kemewahan yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga meningkatkan citra keseluruhan bangunan. Penggunaan lift panoramik pada Tower 3 dirancang dengan material kaca yang memberikan pemandangan menarik selama perjalanan. Fungsionalitas lift ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat menggunakan fasilitas ini, menjadikannya lebih dari sekadar alat transportasi. Ruang kerja staf yang terbuka mampu menampung hingga 50 orang, ditambah dengan adanya ruang eselon 1 dan 2 yang dirancang secara fungsional. Desain ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kolaborasi antara staf yang bekerja di dalamnya. Sebagai tambahan, kehadiran musola yang strategis pada beberapa lantai dimaksudkan untuk mendukung kegiatan ibadah para staf. Penempatan musola ini memastikan aksesibilitas yang mudah bagi semua pegawai dalam gedung, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Ruang rapat dirancang dengan perhatian pada kenyamanan penggunanya, menawarkan kapasitas yang bervariasi serta pemandangan yang memikat. Desain ruang rapat tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika, tetapi juga fungsionalitas untuk mendukung proses rapat yang efektif. Di sisi lain, ruang kerja eselon 1 dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang istirahat dan toilet VIP. Penyediaan fasilitas ini menunjukkan perhatian terhadap kenyamanan karyawan yang berkontribusi dalam kesuksesan organisasi. Menariknya, pintu kamuflase yang menyerupai pintu Doraemon memberikan kesan unik dan rasa misteri. Hanya individu-individu tertentu yang memperoleh akses ke area tersebut, menambah elemen eksklusif dalam desain ruang. Ruang menteri yang terletak di lantai 3 dirancang dengan ketinggian dan skylight, tak hanya menghemat penggunaan listrik, tetapi juga menyuguhkan pemandangan yang menawan. Desain ini bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang inspiratif bagi para pemimpin dalam menjalankan tugas mereka. Desain ruang menteri juga meliputi ruang rapat yang lebih lapang dan nyaman, dengan pemandangan yang memanjakan mata. Hal ini sangat penting dalam menciptakan suasana kerja yang produktif dan menyenangkan bagi para penggunanya. Toilet bagi staf telah dipisahkan menjadi toilet pria dan wanita. Penataan fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan menjaga privasi karyawan dalam lingkungan kerja, sehingga menciptakan suasana yang lebih profesional. Balkon di lantai 3 berfungsi sebagai area santai bagi staf untuk melepas penat. Ruangan ini menjadi tempat yang ideal untuk bersosialisasi dan menikmati pemandangan sambil beristirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan. Wisma Atlet, yang digunakan dalam ajang Asian Games, menunjukkan perannya yang penting dalam acara-acara berskala internasional. Kontribusi ini mencerminkan komitmen besar Bapak dalam penyelenggaraan event-event besar yang memerlukan organisasi yang cermat. Dalam konteks kesehatan selama pandemi, Bapak juga tidak terdampak oleh COVID-19 berkat kebiasaan minum air putih yang baik. Hal ini menyoroti pentingnya menjaga kesehatan, terutama dalam situasi yang berisiko seperti saat ini. Bapak menjelaskan bahwa tugas seorang pelaksana proyek mencakup perencanaan dan pengawasan yang seksama. Tanggung jawab ini sangat krusial untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat waktu. Pelaksana proyek perlu secara rutin melakukan pengecekan terhadap produktivitas pekerja dan material. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek proyek berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, guna menghindari keterlambatan. Koordinasi dengan tim lain, termasuk tim logistik dan teknik, sangat diperlukan untuk kelancaran proyek. Tanpa kerjasama yang baik, pelaksana tidak dapat bekerja dengan efektif, yang tentunya akan memengaruhi hasil akhir proyek. Selanjutnya, komunikasi yang baik antara pelaksana dan pekerja menjadi elemen yang sangat penting. Pelaksana harus mampu mendengarkan dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh pekerja untuk dapat menemukan solusi yang tepat. Koordinasi yang efektif antar anggota tim juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Hal ini menciptakan rasa keterlibatan yang lebih mendalam di antara semua pihak dan dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja. Budaya saling mengajari di lingkungan kerja mendukung pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Dengan demikian,
Ikatan antar rekan kerja semakin kuat, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan seperti keluarga. Pesan bagi pelaksana baru menekankan pentingnya respon yang cepat dan perencanaan yang matang sebelum melakukan tindakan. Pendekatan ini akan membantu menghindari potensi masalah di lapangan dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan. Dalam menetapkan skala prioritas, sangat penting untuk fokus pada item-item yang paling mendesak dan memiliki tingkat kepentingan tinggi. Hal ini akan membantu individu dalam mengejar tujuan utama mereka secara efektif dan efisien. Mbah Kakung menyampaikan nasihat yang berharga mengenai pentingnya perencanaan dan usaha yang berkelanjutan. Selalu merencanakan dengan baik merupakan bagian dari strategi yang efektif agar kita tidak melawan takdir yang telah ditentukan. Akhirnya, sikap rendah hati disertai dengan doa sangat diperlukan dalam setiap usaha yang dilakukan. Poin ini mengingatkan kita bahwa terdapat faktor-faktor yang lebih besar dari usaha kita sendiri yang memengaruhi hasil yang dicapai.